Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali saya mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa membasahi bibir kita, menggerakkan lidah kita untuk menyebut asmanya, mengagungkannya, bertasbih kepadanya, bertahlil, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa di antaranya 4 kalimat yang paling dicintai Allah kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat yang singkat, mudah diucapkan, tak ada yang tidak hafal. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ucapkan, timbangan pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isi selalu hidup-hidup sela-sela detik-detik kehidupan yang Allah berikan ini untuk memujinya. Maka salah satu selalu yang saya ingatkan, kenapa kita dianjurkan selalu bertemu. Kemudian Bapak Ibu, dianjurkan kita mengucapkan salam, kemudian bertanya apa kabar. Maka apabila kita ditanya apa kabar, maka dijawab dengan alhamdulillah. Maka saling bertanya apa kabar, maka jawabannya alhamdulillah. Maka setiap dua manusia bertemu kemudian saling menanyakan apa kabar, dan masing-masing mengucapkan alhamdulillah, maka coba dibayangkan Bapak Ibu sekalian, maka bumi ini semuanya penuh dengan pujian kepada Allah. Di mana-mana orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah yang Allah inginkan dari kita sebagai hambanya, yang telah Allah berikan nikmat yang begitu banyak dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali saya ingin mengingatkan di dalam, sebelum kita buka tanya jawab, saya tak bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu bahawa kita dikaruniakan oleh Allah pada hari-hari ini hidup di bulan yang telah Allah istimewakan. Allah istimewakan ini adalah bulan Zulqa'dah. Keistimewaan bulan Zulqa'dah ini Allah jadikan sebagai bulan haji dan bulan haram. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran mengenai hukum, aturan yang perlu kita jaga di bulan-bulan haram ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, Allah sudah tetapkan hitungan bulan dalam setahun. Itu adalah 12 bulan. Isna asyara. Isna asyar itu dalam bahasa Arab ya 12 maknanya. Syahra, bulan.
Kemudian itu Allah tetapkan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menjelaskan pula menetapkan 12 itu 4 di antaranya hurum. Hurum itu bentuk jamak, mufrad katanya adalah haramun. Maka namanya 4 di antaranya sebagai bulan-bulan haram. Apa yang 4 sebagai bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbahnya. Maka dalam khutbahnya itu beliau bersabda kepada yang hadir, dan khutbah ini disampaikan pada khutbah haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kita ini bulan haji, terbayang oleh kita Rasulullah SAW di padang Arafah dia berkhutbah. Salah satu isi khutbahnya mengingatkan kepada yang hadir tentang bulan-bulan haram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas, inna zamana istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Salasun mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram, wa wahidun fard Rajab Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Apa makna khutbah Rasulullah SAW ini? Hai manusia, kata Rasulullah SAW, artinya kepada yang hadir waktu itu. Tentu yang hadir menyampaikan kepada seluruh yang tidak hadir. Sampailah sabda itu kepada kita. Bapak ibu sekalian, hai manusia, kata Rasulullah, inna zamana istadara kahayatihi, bahwa masa itu, waktu itu berlalu dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya waktu itu adalah ciptaan Allah. Maka biarkan dia berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian intervensi dan jangan kalian merubah-rubah apa yang telah Allah ciptakan. Ini Bapak Ibu ditekankan Rasulullah SAW kerana salah satu pekerjaan tangan-tangan jahiliah merubah-rubah waktu. Kemudian membuat di setiap waktu itu wazifah-wazifah ataupun fungsi-fungsi sendiri dari diri mereka tanpa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diceritakan apa kerja jahiliah, memberikan fungsi-fungsi waktu, apa kata mereka? Padahal waktu itu adalah ciptaan Allah. Oleh kerana itu kata Allah, biarkan dia berlalu. Apa salah satu Bapak Ibu mereka robah-robah? Mereka robah-robah hari, mereka robah-robah bulan. Seperti orang Yahudi kan, hari Sabtu itu adalah hari suci, hari mulia bagi mereka. Dan mereka tidak boleh bekerja di hari itu, supaya mereka fokus ibadah. Dan diuji oleh Allah di hari itu. Pekerjaan mereka adalah nelayan. Lalu Allah uji, ikan banyak sekali pada hari itu. Akhirnya mereka membuat rekayasa, membuat akal-akalan. Maka di sini Allah kutuk mereka, Bapak Ibu sekalian. Kenapa mempermainkan waktu? Maka waktu ini jangan dipermainkan. Maka Rasulullah SAW, hati-hati hai manusia, kata Rasulullah. Biarkan waktu itu berjalan sebagaimana kehendak Allah. Salah satu yang mereka buat adalah merubah-rubah bulan. Jadi kadang-kadang bulan Rajab mereka undur ke bulan Sya'ban. Sya'ban mereka majukan. Kadang-kadang Syawal dengan Ramadan itu mereka ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Dia umpamanya ada bulan punya aturan. Maka bulan punya aturan ini mereka ingin robah. Ya kita mundurkan dulu, kita tarik dulu bulan yang akan datang ke sini. Dia didahulukan. Maka Bapak Ibu sekalian, kemudian mereka punya keyakinan macam-macam dalam waktu. Kalau bulan ini bulan sial, ini bulan ini bulan ini, tanpa ada di situ syariat dan aturan-aturan Allah. Oleh kerana itu bulan itu semuanya sama. Kemudian bulan itu adalah kehendak Allah. Jangan dibuat-buat. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang membuat ini hari beruntung, ini hari sial, ini hari, itu bahaya sekali. Waktu itu semuanya sama. Maka tak boleh kita berikan keistimewaan kepada satu waktu kecuali ada dalilnya. Ada ketentuannya dari Allah, ada ketentuan dari Rasulullah. Maka Bapak Ibu jangan terpancing-pancing pula. Datang orang nanti memberikan apa? Bapak lahir hari apa? Hari ini nasib bapak begini. Bapak nanti lahir di bulan apa?
Itu jangan diikuti keyakinan Bapak Ibu, berbahaya itu nanti. Kenapa? Semua yang terjadi di muka bumi ini kehendak Allah. Kalau tidak ada ketentuan, jangan didengar. Karena kalau Bapak Ibu dengar, menjadi beban bagi kehidupan. Kita sendiri yang gelisah nanti. Siapa yang salah? Kita. Kita ni Bapak Ibu, kalau kita dengar apa yang dibuat-buat manusia, auzubillah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Lepaskan baca Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran, jangan kita jadikan sebagai keyakinan. Tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW, jangan jadikan sebagai keyakinan. Semua yang disampaikan manusia barometernya Quran dan sunnah. Itulah sebab kata Rasulullah, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Saya meninggal dunia kata Rasulullah, tapi saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka penting. Kalau kalian berpegang teguh kepada itu, dua pusaka itu, ingat itu luar biasa itu. Pesan Rasulullah kepada kalau kalian berpegang teguh kepadanya, maksudnya apa? Kalian pahami dan memahami isinya, dan kalian hanya meyakini apa yang ada di dalamnya, kemudian kalian mengamalkan apa yang termaktub di dalamnya. Kalau itu kalian pegang teguh, tak ada seorang pun manusia yang bisa menyesatkan kita, mempermainkan akal kita, mempermainkan keyakinan kita, mempermainkan hidup kita. Kalau kita berpegang Quran Sunnah, maka kalau ada manusia bingung hidup, tak ke sini tak ke sana, siapa yang diikut, di sini sana, masalahnya apa? Tidak punya tidak punya pedoman. Maka Allah kepengen orang Islam, orang beriman itu hidup tenang, hidup tentram. Maka ketentraman hidup kita apa? Bersama Allah, bersama ayat-ayatnya, bersama sunnah Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Allah SWT memberikan Bapak Ibu keterangan pasti kepada kita. Apa di antaranya Bapak Ibu sekalian? Allah katakan kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang tentram jiwanya, tentram kehidupannya. Kenapa? Karena mereka selalu bersama Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian Allah katakan, barang siapa yang berpaling daripada Quran, daripada sunnah Rasulullah SAW, ya sudah, siap-siap aja hidup gelisah, siap-siap hidup goncang, hidup dipermainkan manusia. Manusia ini Bapak Ibu, kalau dibiarkan dia mempermainkan hidup kita, auzubillah, tak apa-apa mereka buat. Kadang-kadang ada mereka yang kepentingan diri, kepentingan Bapak Ibu macam-macam lah. Kita ada, maka banyak kelompok-kelompok sesat itu. Kenapa mereka punya pikiran-pikiran sesat? Mencari pendukung, mencari duit, mencari keuntungan, popularitas dan macam-macam Bapak Ibu sekalian. Maka alhamdulillah, maka salah satu doa yang diajarkan Rasulullah ketika Bapak Ibu keluar rumah, keluar rumah, pertama sekali baca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian apa lagi doanya Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal, au azilla au uzal, au azlima au yu'uzlamu, au ajhala au yujhala alayya. Jadi empat yang kita minta Bapak Ibu dalam doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada aku tersesat dan disesatkan. Itu yang kita minta tu Pak. Keluar kita rumah, ya Allah aku berlindung kepadamu, jangan sampai saya tersesat jalan dan disesatkan orang. Yang kedua, jangan saya, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada tergelincir dan digelincirkan orang. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada menzolimi orang dan dizolimi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tindak-tindak kebodohan, bertindak dengan tindak-tindak orang yang bodoh, atau saya dibodoh-bodoh. Itu empat itu yang kita minta. Jangan sampai kita disesatkan orang, jangan sampai kita sampai digelincirkan orang, jangan kita sampai dizolimi, jangan sampai kita dibodoh-bodoh. Itulah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pedoman ini, dibodoh-bodohin kita oleh orang. Tapi kalau Quran ini kita baca, kita pegang, tidak ada orang bisa membodoh-bodohin. Maka kata Rasulullah, kalau berpegang teguh, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Jadi kita minta kepada Allah supaya jangan tersesat dan jangan disesatkan. Apa pedomannya? Inilah Quran. Tidak bisa orang nyesatkan kita. Tahu kita, Bapak Ibu sekalian. Maka petunjuk Quran laksanakan. Apa kata manusia? Jangan, apalagi sekarang-sekarang ini Bapak Ibu.
Setiap hari apa? Jangan begini, awas begini, awas begini. Buat aturan-aturan. Kadang-kadang semua untuk kepentingan dia, kepentingan kelompoknya. Lari kita dari pukulan sunnah, ya sudah dipermainkan orang. Mau kita jadi permainan kita. Kasihan hidup kita. Maka Allah ingin hidup kita ini mulia, hidup kita ini terhormat hidup kita, mulia hidup kita, pegang ini. Kalau tidak, hidup kita menjadi permainan hawa nafsu manusia. Bapak Ibu sekalian, baik, karena pagi ini acara kita adalah tanya jawab, dan saya ingatkan ini di bulan haram. Bapak Ibu sekalian, bulan haram itu Allah ingatkan jangan kita sampai berbuat maksiat, dan kita Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah untuk banyak berbuat amal soleh. Maka kita isi dengan majelis ilmu ini, mudah-mudahan ini Bapak Ibu ini mengisi waktu-waktu yang kita lalui di bulan-bulan haram ini, dan setiap amal soleh Bapak Ibu, sebagaimana dosa dilipat gandakan oleh Allah di bulan-bulan haram ini, begitu juga amal soleh dilipat gandakan. Mudah-mudahan semua kita mendapat pahala ganjaran yang berlipat ganda dengan majelis ilmu ini Bapak Ibu sekalian, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian majelis kita ini majelis yang diridai dan diberkahi oleh Allah. Silakan Bapak Ibu sekalian, kerana memang pagi ini acara kita adalah tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Dari ibu-ibu dulu. Baik, seputar kurban atau amalan-amalan di bulan Zulqa'dah. Silakan Bapak Ibu. Perlu dipancing lagi? Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Biasanya kan di bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah kita disunahkan puasa. Ya. Nah, ini ada 3 pendapat bahwa pertama dari 1 sampai 9, habis itu di 7, 8, 9 Zulhijjah, lalu yang terakhir di 9 Zulhijjah. Mana yang lebih baik kita berpuasa sunnahnya Ustadz? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini masalah puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Pertama sekali tadi saya mengatakan Bapak Ibu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita di Zulqa'dah ini sebagai bulan haram. Bulan haram itu kan ada 4. Maka Rasulullah sampaikan dalam khutbahnya tadi 4 bulan haram. Apa saja itu? 3 berturut-turut. Pertama urutannya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang tersendiri, yaitu Rajab. Yang mana letak Rajab itu kata Rasulullah antara bulan Jumadah Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Itu Rasulullah memberikan urutannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa konsekuensi sebagai bulan-bulan haram? Haram ini Bapak Ibu ada 2 maknanya. Pertama sekali Bapak Ibu, haram bermakna al-man'u, al-hadharu, yaitu dilarang, terlarang. Maka arti haram itu adalah lawan halal. Kalau halal boleh, kalau haram dilarang. Jadi kenapa dinamakan bulan-bulan haram? Berarti ada bulan-bulan ini ada hal-hal yang khusus Bapak Ibu sekalian diharamkan. Kemudian ada lagi makna haram itu dari kata ihtiram, terhormat, mulia, suci. Maka kita terjemahkan kata haram itu biasanya bukan dengan haram lawan halal, tetapi bulan suci. Maka ada tanah haram. Tanah apa itu kita terjemahkan? Tanah suci. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Berarti adalah tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Bulan ini bulan haram, maka kita maknakan juga dengan bulan suci. Dan makna suci ini adalah memberikan pelajaran kepada kita. Karena ini bulan suci itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya bulan ini adalah bulan yang bersih, bulan yang suci. Apa hubungannya dengan haram? Adalah Allah Subhanahu wa taala haramkan kita di bulan-bulan ini untuk melakukan maksiat. Kemudian dengan menyebut itu bulan haram, bulan ihtiram, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, itu Allah memberikan kepada kita isyarat
petunjuk supaya semua kita menjaga kesucian bulan ini, menjaga kemuliaan bulan ini dan menghormati. Bagaimana menghormatinya? Jangan dibuat maksiat, karena orang yang berbuat maksiat berarti menginjak-injak kehormatan bulan ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, perbuatan maksiat itu sepanjang tahun tidak dibolehkan, kapanpun dan dimanapun. Yang namanya berbohong di kapanpun dimanapun, menggunjing kapanpun dimanapun. Tetapi Bapak Ibu, di bulan-bulan haram tak boleh dilakukan. Apabila kita lakukan, kata para ulama dalam menafsirkan ayat itu, fala tazlimu fihinna anfusakum, adalah akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Jadi ada dua dosanya. Pertama adalah dosa berbuat maksiatnya. Yang kedua adalah dosa berbuat maksiat di bulan yang berarti dia menginjak-injak kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, maka bulan-bulan haram ini karena dilarang kita berbuat maksiat dan dilipat gandakan, maka ada dalam kaidah usul fikih pertama sekali adalah al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Apabila kita diperintahkan oleh Allah berbuat sesuatu, berarti dalam perintah itu ada larangan untuk melakukan lawannya. Umpamanya apa? Kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik kepada dua orang tua. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Wajib kalian berbuat baik kepada dua orang tua. Di dalam perintah itu terdapat larangan. Berarti apa? Otomatis perintah itu mengatakan jangan kalian durhaka kepada orang tua. Jangan kalian menyakiti orang tua. Yang harus kalian lakukan adalah ihsan, berbuat kebaikan, bersikap yang baik, jangan pernah menyakiti. Berarti dengan ayat itu apa? Diperintahkan wajib berbuat ihsan kepada orang tua, haram hukumnya menyakiti dengan ayat itu sendiri. Kesibukannya ada lagi kaidah sebaliknya. Kaidah sebaliknya adalah an-nahyu 'anis syai'i amrum bididdihi. Kalau kita dilarang oleh Allah daripada sesuatu, berarti Allah memerintahkan lawannya. Berhubungan dengan bulan haram ini Allah melarang, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian sekali-kali kalau kalian berada di bulan haram itu menzolimi diri kalian sendiri di bulan itu. Apa maksud menzolimi? Jangan kalian berbuat maksiat. Dan ini menunjukkan kenapa istilah maksiat dengan menzolimi diri sendiri. Ini Allah memberikan isyarat, kalau kita berbuat maksiat, melanggar perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, siapa yang kita zalimi? Siapa yang kita rugikan? Allah yang kita rugikan. Allah tak pernah rugi Bapak Ibu dengan sikap kita. Mau bagaimana Allah tak ada rugi. Maka syariat Allah perintahkan kita sesuatu untuk siapa? Kebaikan kita. Allah larang kita mengajarkan sesuatu untuk siapa? Untuk semuanya Pak, supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan hidup kita. Coba Bapak Ibu pelajari seluruh perintah Allah dalam Al-Quran, seluruh larangan Allah, semuanya bermuara kepada satu kaedah Bapak Ibu sekalian. Maka agama ini kaedahnya, ada kaedah sumbu dalam agama ini. Kenapa ada perintah? Kenapa ada syariat? Semuanya adalah jalbu maslahatin wa dar'u mafsadah, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi hidup manusia dan untuk menghindari kerugian daripada kehidupan mereka. Maka itulah aturan itu dibuat. Maka syariat ini adalah kasih sayangnya Allah kepada umat manusia. Maka sayang manusia itu tak mau menerima syariat, berarti apa? Mereka menzolimi diri mereka sendiri. Sekarang coba, orang kasih kepada kita kebaikan, lalu kebaikan itu tidak kita ambil, menderita kita gara-gara tidak mengambil kebaikan itu. Itu orang seperti itu apa namanya? Menzolimi diri sendiri. Kemudian orang sudah beri petunjuk dia, kamu jangan begini, jangan begini, tapi dia lakukan juga. Akhirnya apa? Mati dia kadang-kadang, celaka dia kadang-kadang. Berarti apa? Dia sendiri tak sayang sama diri sendiri. Kalau manusia saja memberi petunjuk kita Bapak Ibu, la ilaha illallah, bagaimana kita ketatnya, disiplinnya. Kenapa Bapak Ibu tahu kena ada untungnya? Kenapa Bapak Ibu kita kalau jadi pegawai, apalagi karyawan di sebuah perusahaan digaji besar kita,
gaji duit banyak. Hadir jam 4, jam 7 katanya. Jangan pulang kecuali jam 5. Coba dijaga luar biasa. Kemudian kalau seandainya bekerja, coba lihat perusahaan-perusahaan kalau gajinya tinggi, disiplin, pegawainya luar biasa. Kenapa itu? Kenapa mereka mau mentaati aturan? Karena ada kemaslahat. Tapi coba kalau tidak digaji, mau mereka disiplin? Mana ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada duit, kemaslahatan hidup mereka, mau mereka? Kemudian kalau tidak terancam mereka, kalau tidak disiplin mereka akan terancam dipecat apa? Maka mereka disiplin kerana ada bahaya. Tapi itulah yang herannya manusia. Tuhan Allah yang menciptakan mereka, memberikan aturan-aturan, perintah, larangan untuk kemaslahatannya, dicuekinnya. Tapi kalau sesama mereka, itu yang lucunya kita tekan itu. Nah, kalau dokter memberikan bapak sudah sakit begini-gini, apa kata dokter? Buat begini Pak, buat begini Pak, jangan begini, jangan begini. Maka itu jadwal makan obat pun Masya Allah tidak meleset. Berapa disuruh dokter apa? Setelah itu pantang-pantang itu dijaga betul. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Ibu tahu? Yang disuruhnya itu adalah untuk kesehatan. Yang dilarangnya apa? Karena berbahaya. Kalau dokter aja kita taati Bapak Ibu manusia. Padahal dokter itu banyak silapnya. Kadang-kadang dia jadikan kita kelinci percok. Belum datang ke dokter itu belum tambah sakit lagi. Pas datang ke dia, berapa banyak orang awalnya datang ke dokter masih bisa berdiri. Setelah ketemu dokter, mau aja itu Pak. Yang tambah parahnya lagi ke dukun lagi. Astagfirullahaladzim. Dukun itu sendiri minta kaya ke dukun lagi. Dukun itu sendiri miskin. Manusia. La ilaha illallah. Ada lagi Bapak Ibu orang-orang kalau pilkada minta suara sama dukun. Kalau bisa lah dukun tuh nggak mau ngatur suara, dialah jadi bupati. Kan bodohnya manusia itu. Dialah jadi gubernur kalau dia bisa mau mengatur. Tapi Bapak Ibu, masalahnya apa? Kita tak pegang ini. Lari daripada pedoman. Akhirnya kita dibodoh-bodoh. Kenapa kita Bapak Ibu semuanya itu sampai dibodoh-bodoh kita kena cari maslahat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang paling tahu dengan kita, menciptakan kita lahir dan batin Bapak Ibu. Menciptakan bumi ini semuanya, menciptakan manusia dengan berbagai macam karakter. Apa yang terjadi di dunia ini Allah yang maha tahu Bapak Ibu. Apa yang akan kita hadapi Allah yang maha tahu. Lalu dia beri pedoman, ini akan terjadi, ini yang beri mudarat, ini yang apa, ini yang apa. Maka apa? Supaya kalian tidak terjerumus kepada bahaya itu, ini aturan hidup. Lakukan ini, hindari ini, karena kalian akan menghadapi. Maka apa? Salah satunya Bapak Ibu dalam Quran ini mengingatkan kepada kita siapa musuh-musuh yang akan menjerumuskan kita. Maka pertama apa yang diingatkan Allah? Syaitan. Maka awal-awal kita sudah membaca ayat Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sudah itu kita membaca di surah Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Begitu Allah ingatkan, kalian punya musuh yang betul-betul nyata. Itu Allah mengingatkan. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan alam semesta, dia maha tahu siapa musuh kita, syaitan. Maka maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa namanya? Allah ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum wa an ya'buduni hadza. Jangan kalian menjadi penyembah syaitan. Sekarang ada nih Bapak Ibu sekalian, penyembah syaitan itu ada nih indikatornya Pak. Salah satunya Pak, ini yang isu-isu yang sekarangnya LGBT. Itu LGBT itu rata-rata itu abadatus syaitan, penyembah syaitan. Itu bukan kudrat itu Pak. Kalau ada yang mengatakan kudrat, jangan didengar Bapak Ibu sekalian. Itu orang-orang nyasar itu. Kudrat apa? Penyakit itu. Kalau kudrat semuanya kudrat Pak. Salah satu kudrat dalam diri kita ini,
Kalau dikatakan penyakit itu berbahaya. Nafsu pak. Semua kita ini punya nafsu nih. Nafsu itu tak ada batas. Iya kan? Ini kalau diperturutkan nafsu kita ini ya. Namanya nafsu berharta. Kalau saya tanya bapak-bapak yang ada sekarang ini, berapa bapak punya harta? Tapi tak, jangan ditanya kemampuan, tanya nafsu. Maunya berapa punya? Kalau bisa bumi ini milik kita semuanya. Semua orang ngontrak sama kita. Kalau bisa Pekanbaru ini milik kita. Mobil-mobil di jalan itu ada. Kalau nafsu ditanya, tidak ada habis-habisnya pak. Mohon maaf, nafsu jabatan. Kalau bisa, selama mati pun tetap berkuasa di mumi dia. Ada taruh kursi itu di mumi dia. Tetap dia jadi raja. Setelah itu istri, anak, apa semua itu adalah nafsu kalau diperturutkan. Nafsu set. Bapak-bapak berapa kepengen bini? Tapi nafsu dia tanya. Jangan karena takut istri. Kalau nafsu ditanya, ini mohon maaf pak, nafsu tak ada batas pak. Kalau bisa pak, semua perempuan bini kita. Itulah datang syariat mengatur. Sebab kalau itu diperturutkan, hancur kehidupan. Hancur bapak ibu sekalian. Maka nafsu itu bapak ibu kodrat. Tapi ada syariat, maka kita diuji. Kau yang bilang penyakit, ya betul, kita juga diuji penyakit fisik. Kadang-kadang kaki yang sakit, punggung yang sakit. Itu bunuh diri kita dengan penyakit itu. Menghalalkan segala cara kita dengan sakit. Maka kita tahan sakit itu, tapi kita tetap berada pada rel-rel yang kan itu. Tetap kita jaga. Ya benar. Dan apa? Kalaupun sakit kita sabar menahan, tapi jangan sampai aja enak aja kudrat katanya. Jadi kalau kudrat biarin aja. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang bapak ibu sekalian, semuanya kudrat pak. Allah yang sudah mengatur sunnahnya dalam kehidupan ini. Maka ada syariat. Maka bulan puasa kemarin itu untuk apa? Mengatur itulah. Maka kalau ada penyakit apa? Jangan diperturutkan, ada syariat. Maka apa? Umpamanya apa? Melampiaskan nafsu. Ya silakan. Tetapi apa? Ada aturan. Pertama sekali lampiaskan nafsu dengan lawan jenis, bukan dengan sesama. Kalau sesama jenis dikutuk oleh Allah, maka Allah sudah berikan pelajaran bapak ibu. Diceritakan Allah kepada kita dalam Quran ini. Umat yang menyimpang daripada masalah seksual ini. Bapak ibu, dalam 14 surat Allah ceritakan masalah ini. Dalam kisah Nabi apa? Nabi Lut. Kalau bapak baca, kan banyak Allah menceritakan umat-umat, dosa-dosa umat yang telah lalu, dan bagaimana Allah memberikan azab tunai kepada mereka di dunia ini. Karena mereka sudah keterlaluan. Biasa begitu tuh, kalau umat itu sudah keterlaluan, Allah bumi hanguskan. Dikirim Rasul itu dibunuhnya. Dikirim orang menasihatinya, orang menasihatinya itu dikejarnya. Kalau sudah begitu, ditimpakan musibah, tidak juga menjadi pelajaran. Bahkan Rasul itu datang membawa mukjizat. Bahkan sebab Nabi Saleh, sampai itu umatnya bilang apa? Tunjukkan kalau kamu benar Nabi Saleh, keluarkan dari bukit ini ya. Suruh Tuhanmu mengeluarkan, kalau kamu ada betul-betul ada Tuhan itu. Tolong suruh dia mengeluarkan sebuah onta dari bukit ini. Sambil menunjuk. Di mata kami, coba keluarkan. Kalau kamu keluarkan dan kamu minta kepada Tuhan keluar onta itu, maka apa? Kami beriman kepada kamu. Betul? Betul. Saya minta kepada Allah keluar onta itu. Kalau kalian tak beriman juga, Allah akan azab kalian dengan azab yang tak pernah Allah azab orang sebelum dan setelah kalian. Ya siap katanya. Allah berdoalah, memohonlah Nabi Saleh, ya Allah keluarkan onta. Keluar onta pak, di depan mata mereka. Dan onta itu ajaib, onta betina. Onta itu mengeluarkan susu tidak ada hentinya. Seluruh penduduk negeri mengambil susu tiap hari, tidak pernah kering. Tapi Allah punya aturan, jangan kalian sentuh dia.
Jangan kalian sembelih dan jangan kalian biarkan dia. Dasar apa? La ilaha illallah. Dasar manusia ingkar, Pak. Datang satu kelompok, disembelihnya entah itu. Datang azab Allah. Allah balik-balikkan bumi, baru tahu. Baru menjerit-jerit apa lagi? Nabi Lut juga begitu. Nabi Ibrahim, kisah Nabi, datang malaikat, Pak, ganteng-ganteng. Malaikat dalam bentuk anak-anak muda. Nah, malaikat kan bisa berubah bentuk. Datanglah itu penduduk negeri itu, laki-laki itu. Laki-laki, Pak. Aku pengen kawin dengan, astagfirullah, tertarik dia kepada laki-laki itu. Ibrahim sudah ingatkan, Nabi Lut ingatkan, Nabi Hud ingatkan, itu bukan lawan kalian. Kalau kalian mau apa, sudah anak perempuan saya banyak. Astagfirullah, tidak kami ingin laki-laki, katanya. Astagfirullah. Disuruh oleh Allah, Lut keluar. Bawa keluargamu yang beriman, bawa orang beriman. Saya akan azab mereka. Maka Bapak Ibu, ya, coba baca dalam Quran, tidak ada azab yang Allah berikan kepada umat manusia yang berdosa seperti azab yang Allah timpakan kepada umat Nabi karena keterlaluan mereka LGBT. Itu kita biarkan, Pak. Kepengen Allah balikkan bumi ini, Allah kirimkan angin panas membakar kita semua. La ilaha illallah. Tidak datang orang gaya orang pintar, kudrat katanya. Astagfirullah. Kudrat setan. Maka ini Bapak Ibu, jangan diterkecoh-kecoh kita. Bahaya. Maka ini Bapak Ibu Al-Quran, Allah sudah ceritakan dosa itu. Maka Bapak Ibu, sahabat dulu, apa fatwa sahabat? Karena memang tidak ada apa hukum bagi orang yang berbuat LGBT itu. Maka kalau kita fatwa-fatwa, karena itu sesuatu menjijikkan, dalam Quran itu ada, dan siksanya luar biasa. Maka apa? Ada di antara fatwanya apa? Orang LGBT itu kalau ketemu apa dihukum dan terbukti, dibakar mereka. Dibakar hukumnya, Pak. Itulah fatwa-fatwa sahabat dulu. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Ada orang sekarang Bapak Ibu. Dan ini Pekanbaru sudah berbahaya. Kemarin Bapak Ibu sekalian, saya ada pertemuan kumpul masyarakat dengan Bapak PJ Wali Kota Pekanbaru. Dia mengingatkan kepada masyarakat, mari kita sama-sama jaga. Karena isu LGBT di Pekanbaru ini sudah agak gawat. Dan juga Pak Gubernur juga sudah mengingatkan. Artinya apa? Kerjasama kita bersama, Pak. Jangan ditunggu juga penguasa saja sendiri. Mereka kalau ada di RT kita, jangan didiamin, Pak. Mari kita bersama-sama mengkanter ini. Ini penyakit ini. Kalau dibiarkan nanti awalnya mereka masih sembunyi-sembunyi. Besok di tengah jalan mereka cium-ciuman laki-laki sama laki-laki. Berpeluk-pelukan, Pak. Itu nampak oleh anak-anak kita. Usah nak. Hancur nanti generasi kita. Maka Pak RT, Pak RW, ini adalah penyakit berbahaya, Pak. Maka buat kesepakatan di RT, di RW, bagaimana ini. Orang-orang seperti ini jangan dibiarkan Bapak Ibu sekalian. Maka laporkan kepada yang berwajib apa. Karena ini Bapak Ibu bertentangan dengan seluruh Bapak Ibu sekalian. Kemanusiaan, kenormal manusia, semuanya Bapak Ibu. Apalagi dengan syariat. Bapak Ibu sekalian, maka fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Karena kalau kita berbuat maksiat, itu adalah maknanya menzalimi diri sendiri. Maka ketika Allah mengatakan jangan kalian berbuat maksiat, berarti otomatis larangan itu memerintahkan kita untuk melaksanakan lawan maksiat. Lawan maksiat apa? Ketaatan. Berarti di bulan ini kita disuruh banyak-banyak berbuat taat. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita dilarang berbuat maksiat di bulan-bulan haram? Karena berbuat maksiat di bulan haram ini dosanya berlipat ganda. Berarti Bapak Ibu, kata Ibnu Abbas dan juga kata Imam Qatadah, apabila kita berbuat taat di bulan ini, maka pahalanya juga berlipat ganda. Salah satu amalan
yang Rasulullah tunjukkan kepada kita di bulan haram ini perlu diperbanyak. Bulan haram itu ingat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih, afdalus siyami ba'da Ramadan siyam syahrillahil Muharram. Apa artinya ini? Bahwa puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan Allah yang haram. Maka puasa berarti apa? Salah satu amalan yang perlu kita perbanyak di bulan-bulan haram ini apa? Ibadah puasa. Boleh Pak Ustaz kalau saya ibadah puasa semuanya, tidak ada masalah. Kenapa? Memang Bapak Ibu sekalian ini. Kemudian ibadah puasa ini Bapak Ibu sekalian, kenapa adalah salah satu puasa ini? Bahkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, Dullani ya Rasulullah ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang mana kalau saya amalkan amalan itu saya masuk surga ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah dengan jawaban singkat? Sum tadkhulil jannah. Rajin kamu puasa, kamu akan masuk surga. Sekarang bagaimana menganalisa Bapak Ibu kenapa puasa disuruh kita di bulan-bulan haram ini? Kenapa puasa itu Bapak Ibu sekalian amalan yang paling afdal setelah puasa bulan Ramadan? Maka di antaranya Bapak Ibu sekalian, puasa itu adalah ujian keikhlasan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, puasa ini rupanya Bapak Ibu sekalian, pertama adalah media untuk membentengi diri kita daripada segala yang haram. Maka puasa, itulah sebabnya pesan Rasulullah kepada orang-orang yang Bapak Ibu kena penyakit nafsu yang membara, yang kadang-kadang tidak bisa dikontrolnya, bukan dilampiaskan begitu saja. Salah satu nafsu yang membara itu apa? Anak muda. Karena anak muda itu di umur-umur mereka begitu nafsu membara. Maka apa solusinya? Maka solusi yang dicari Bapak Ibu, dan solusinya harus solusi syariat. Karena kalau tidak solusi syariat menjadi malapetaka nanti. Apa kata Rasulullah kepada anak-anak muda kita? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang sudah sanggup al-ba'ah, maka ba'ah ini ya sudah sanggup membelanjai. Sebagian ulama menafsirkan membelanjai, belanja, memberi nafkah. Maka kalau kami di Bangkinang Bapak Ibu sekalian, hari belanja itu namanya hari ba'ah. Hari ba'ah yaitu hari Rabu, itu hari pasar namanya, itu hari ba'ah. Jadi ba'ah itu artinya belanja, membelanjai. Maka kalau dia sanggup membelanjai, maka hendaklah dia menikah. Menikah solusinya bukan melampiaskan nafsu menurut apa dia, bukan kepada LGBT, bukan kepada zina, bukan itu haram-haram semua itu. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu tak sanggup menikah, nafsu kamu membara, ada solusinya. Puasa. Kenapa? Karena puasa itu membentengmu daripada insyaallah. Berarti kenapa ibadah puasa kita banyak di bulan haram? Pertama, Allah melarang kita berbuat maksiat. Maksiat berlipat ganda dosanya di bulan haram ini. Maka Bapak Ibu, dia anjurkan banyak-banyak puasa. Kenapa ibadah puasa? Karena ibadah puasa ibadah yang membentengi kita dari segala ada lagi analisa, Rasulullah sendiri katakan bahwa apa? Bahwa Bapak Ibu sekalian, setan itu menghembus-hembus nafsu kita itu lewat aliran darah kita Bapak Ibu sekalian. Maka darah itu kalau seandainya Bapak Ibu kita dalam kondisi lapar, itu Bapak Ibu sekalian susah setan itu menggoda kita. Kemudian kalau dalam kondisi kenyang, itu gampang disulut nafsu itu kalau kita dalam kondisi kenyang. Tapi kalau dalam kondisi apalagi lapar untuk ibadah, mencari ridha Allah, itu setan tidak sanggup itu mendekati kita. Jadi kenapa puasa? Maka puasa itu media untuk membentengi kita daripada maksiat. Orang anak muda saja puasa. Rasulullah tadi dikatakan, ya Rasul, tunjukkan saya amalan, saya masuk surga, puasa, kamu akan masuk surga.
Apa analisa kok disuruh puasa? Dan puasa merupakan amal yang paling afdal Bapak Ibu sekalian, kerana dengan puasa itu orang terhindar dari maksiat. Yang kedua, kenapa kena puasa? Kalau orang sudah puasa Bapak Ibu sekalian, kan tak mungkin orang puasa Bapak Ibu masuk ke tempat mesum, kan tak mungkin. Dia sedang puasa hari Kamis itu duduk berjudi, mungkin itu? Dia sedang puasa Bapak Ibu tu berduduk sama orang mabuk. Pasti kalau dia puasa kepengen masjid aja. Kalau sudah puasa kepengen baca Quran saja. Kalau dia sudah puasa kepengen pegang tasbih saja. Kerana dia lagi. Maka puasa itu di samping dia benteng, dia adalah merupakan media untuk kita di situ banyak beramal soleh. Maka di dalam bulan-bulan haram ini kita disuruh memperbanyak amal soleh. Bagaimana kita memperbanyak amal soleh? Kalau dalam keadaan kenyang, malas kita. Maka banyak acara-acara. Tapi kalau dalam keadaan lapar dan kita sudah niat puasa, pengen kita sedang puasa banyak berzikir, pengen kita sedang puasa banyak baca Quran, pengen kita kalau sedang puasa disiplin solat berjamaah. Coba Bapak Ibu, kan tidak disebutkan puasa itu dengan puasa siang tu dengan makan apa. Maka mau ke mana? Pas azan langsung ke masjid, kemudian solat sunat. Allahu Akbar. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, dengan puasa itu di antaranya amal soleh yang kita amal soleh yang paling afdal yaitu sedekah. Kalau orang sudah lapar Bapak Ibu, puasa apalagi niat puasa. Kena puasa itu Bapak Ibu sekalian ada satu hal pelajaran itu. Kita puasa Bapak Ibu, kita tahan makan, tapi jangan menahan harta pula. Kita tahan makan kita untuk supaya kita lebih banyak memberi. Maka Ramadan kemarin kita sedang lapar, kita sedang haus, tetapi sedekah. Maka sedekah paling banyak di bulan apa? Di bulan Ramadan. Kenapa? Padahal bulan Ramadan itu kan seharusnya Bapak Ibu kan kaedahnya kan begini seharusnya. Kalau orang sedang lapar Pak, tentu cenderung dia nak mau ngasih. Kalau orang sedang susah, sedang mau ngasih. Maka Bapak Ibu kalau sedang susah datang orang minta sedekah, apa jawab Bapak? Maaf lagi susah. Tapi puasa kita sedang lapar. Seharusnya kita butuh makan. Tapi itulah kita lapar, kita haus. Tapi sedekah Pak. Kerana apa? Kerana puasa melatih kita dalam kondisi susah pun, kondisi lapar pun kita mana lebih banyak kita memberi ketika waktu lapar. Maka salah satu amal ketika kita puasa yang paling afdal, perbanyak sedekah. Masya Allah. Jadi media Bapak Ibu sekalian. Korang kan tak mungkin pula siang dia puasa tu malam berbuat maksiat. Tak mungkin itu. Maka puasanya tadi menjadi benteng. Apalagi puasanya itu Bapak Ibu, puasa di hari-hari biasa, orang semuanya makan, dia lihat restoran buka semuanya, bau-bau makanan di mana-mana, di rumah terbuka makanan, tapi dia bisa menahan diri. Itu dahsyat itu. Kenapa dia menahan diri? Hubungannya pasti dengan Allah. Maka orang seperti ini, apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang Bapak Ibu puasa itu kata, maka sabiruna di situ itu ada ahli tafsir mengatakan sabiru itu dimaksud saimuna. Orang-orang yang berpuasa itu dibayarkan kepada mereka ganjarannya tanpa ada tidak ada perkiraannya, tanpa batas kata Allah. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka Rasulullah tafsirkan dengan hadis tadi, amal ketika ditanya amal apa yang paling afdal, puasa yang kemasukan surga. Bapak Ibu sekalian, itu seluruh bulan haram. Zulqa'dah bulan haram, Zulhijjah bulan haram. Maka kalau seandainya Bapak Ibu puasa, kita semua tidak ada masalah. Karena satu Zulhijjah itu bulan haram. Cuman nanti di bulan Zulhijjah ada hari-hari yang dilarang kita puasa. Yang pertama hari Idul Adha, yang kedua hari-hari tasyrik. Maka hari ini kalau hari Idul Adha sepakat ulama mengatakan haram puasa. Karena itu adalah ayyamu aklin wa syurbin. Itu adalah hari bergembira. Hari kita berbahagia bersama, hari makan dan minum. Jadi kalau bahagia itu ditunjukkan dengan makan dan minum. Tapi kalau sedih, maka Bapak Ibu sekalian tidak boleh kita makan dan
dan minum. Maka kalau kita takziah orang meninggal dunia, makan-makan kita. Kenapa lagi sedih? Tapi kalau ngundang orang mau haji, mau pergi apa? Mau pesta? Tersedia makan. Kenapa hari berbahagia? Maka indikator berbahagia, kebahagiaan kita kasih makan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di samping itu hari Zulhijjah itu ada hadis khusus. Di samping dia bulan haram, masuk dalam masalah bulan haram, kemudian amal puasa itu sendiri adalah dianjurkan, dan puasa sunat Bapak Ibu yang paling afdal puasa Nabi Daud, yaitu 1 hari puasa 1 hari, dan itu umum. Tapi secara khusus dianjurkan pula afdal puasa yang paling afdal setelah Ramadan, puasa bulan haram. Setelah itu untuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah Bapak Ibu, itu adalah amal yang paling afdal sepanjang tahun yang kita lalui. Maka 10 Bapak Ibu yang paling afdal, paling istimewa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melalui 10 itu Allah menginginkan kebaikan, keistimewaan untuk kita. Apa itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, dalam banyak riwayat dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada Bapak Ibu sekalian hari-hari yang paling afdal amal soleh, paling dicintai oleh Allah amal soleh kita lakukan, seperti amal soleh yang dilakukan seseorang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu hadis-hadis sahih semua itu Bapak Ibu. Maka amal soleh, kalau Bapak ingin beramal soleh, amal soleh lah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tadi amal soleh yang paling afdal apa? Puasa. Maka dengan hadis itu saja cukup menjadi dasar bagi kita puasa dari tanggal 1 sampai, karena itu adalah amal hari yang paling afdal beramal soleh. Amal soleh yang paling afdal adalah ibadah puasa. Maka puasa tanggal 1. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu sekalian, beliau puasa di 9 Zulhijjah. Ada lapas 9 ini Pak, At-Tasi'. Kalau At-Tasi' hari ke-9, berarti itu hari Arafah. Tapi apa? Ada pula dalam lapas hadis itu beliau puasa Tis'ah, Ayyamut Tis'ah. Tis'ah itu apa? 9. Maka 9 hitungannya 1, 2, 3, 4 sampai 9. Jadi bahasa Arab itu Bapak Ibu unik. Tis'ah 9 itu semuanya. Tapi kalau Tasi' yang hadis-hadis itu ada hadis yang menjelaskan yang ke-9 saja, berarti itu hari Arafah. Tapi ada lagi hadis yang menjelaskan Rasulullah puasa 9 dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Maka Bapak Ibu kalau bisa, ini kan sunat hukumnya. Dan itu kenapa sunat Bapak Ibu walaupun ini afdal, yaitu kasih sayang Allah. Barang siapa yang kepengen silakan, barang siapa yang tidak apa, ya juga tidak ada masalah. Tapi afdalnya Bapak Ibu puasa kita di tanggal 1 sampai tanggal 9. Maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sanggup umpamanya, ya tanggal Bapak Ibu ya 7, 8 silakan. Hari Senin dan Kamis yang di tanggal 9 itu silakan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di antara 9 itu nanti ada lagi yang difokuskan, yaitu hari ke-9, yaitu hari Arafah. Rasulullah SAW mengatakan puasa. Dan ini Bapak Ibu supaya kita balance ini. Ini sebenarnya kehendak Allah memberikan keutamaan kepada kita, supaya jangan yang mendapat limpahan pahala itu hanya orang-orang yang pergi haji. Maka orang yang tidak haji ini Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan amalan-amalan supaya setani. Maka ada amalan-amalan yang tidak disyariatkan bagi orang yang haji, disyariatkan bagi kita. Apa di antaranya? Puasa 9 Zulhijjah, itu puasa hari Arafah. Kalau bagi orang yang haji, di hari itu di mana mereka? Mereka Bapak Ibu sekalian berada di Arafah melakukan wukuf. Apa hukum puasa bagi orang yang wukuf, sedang wukuf di padang Arafah? Rata-rata ulama mengatakan makruh hukumnya. Jadi sunatnya puasa itu tanggal 9 hari Arafah itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak haji. Maka bagi orang yang tidak haji, puasa hari Arafah itu apa keutamaannya? Menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka rugi kalau seandainya kita tidak beribadah puasa. Setelah itu apa? Tanggal 10 Zulhijjah. Di mana jemaah haji?
Apakah disyariatkan bagi jemaah haji solat Idul Adha? Tidak. Bapak dulu haji solat Idul Adha, Pak? Kan tak ikut kan? Kenapa? Karena waktu itu Bapak Ibu sekalian kita berada di Muzdalifah. Pagi tanggal 10 itu di Muzdalifah. Setelah subuh kita siap-siap mengambil batu di Muzdalifah, ingin berangkat, persiapan berangkat ke Mina. Apa pekerjaan kita di Mina pada tanggal 10 pagi itu? Melontar jamrah. Itu di mana kita solat Idul Adha? Tidak ada solat Idul Adha. Rasulullah juga haji, tak ada solat Idul Adha. Sahabat juga tidak ada Bapak Ibu. Ayo di Mina kita solat Idul Adha, orang haji tidak ada. Itu solat Idul Adha itu untuk siapa? Jadi kita Bapak Ibu ada untuk orang yang tidak haji, ada untuk orang yang haji. Ini kehendak Allah ini. Kemudian juga Bapak Ibu ibadah korban. Maka amalan yang paling afdal di hari ke-10 itu adalah ibadah korban. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang salat tapi tak berkorban, apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban di hari Idul Adha, maka apa? Tak ada gunanya dia salat Idul Adha hari itu. Ya, macam Rasulullah. Tapi bagi orang punya duit banyak deposito, hari itu tak berkorban dia, anak malu kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ada orang cenderung menyimpan, mati dia. Itu tak apa simpan itu lagi. Maka itulah akan saya ingatkan Bapak Ibu, yang tersisa untuk kita adalah yang kita jadikan untuk korban kita, yang tersisa untuk kita yang kita infakkan, yang kita jadikan untuk masjid ini, yang kita sedekahkan, sedekah jari. Itulah yang sisa untuk kita Bapak Ibu, bukan yang disimpan itu. Maka semua yang di dunia ini Pak, yang kita makan jadi ini, mohon maaf, semua yang kita makan ke badan itu jadi apa? Kotoran. Yang kita beli semuanya ini perangkat-perangkat kehidupan, baju apa semuanya jadi apa? Sampah. Setelah itu badan yang kita jaga, banyak orang habis bermiliar-miliar untuk badan. Badan yang dijaga ini ujungnya jadi apa? Ada bapak kalau bermiliar-miliar mengeluarkan duit untuk badan, dia obat apa, olahraga apa, nanti mati jadi emas. Bangkai Pak. Malah semakin enak makan orang, bangkainya semakin busuk Pak. Makan nahas, itu kan sebenarnya Allah beri pelajaran. Maka masuk akal ke kita, dunia ini habis untuk buat bangkai, buat kotoran, kemudian buat Maka Aisyah ketika makanya saya ingatkan kembali, Aisyah ketika disuruh Rasulullah membagi-bagi daging korban, ya Aisyah bagi daging korban ini ya. Maka sore-sorenya Rasulullah tanya, bagaimana daging korban tadi, sudah kamu bagi-bagi Aisyah? Sudah ya Rasulullah, sudah habis semuanya saya bagi-bagi, sisanya tinggal ini sedikit daging paha. Apa kata Rasulullah? Salah kamu itu, yang kamu bagi-bagi itulah yang sisa, yang kamu tinggalkan ini nilai yang habis. Maka yang di deposito Pak, itu yang habis tuh Pak. Yang didikan beli mobil kita itu tuh yang habis-habis semuanya itu. Yang sisa untuk kita, sayang kita sama diri kita enggak? Capek-capek kita siang malam cari duit, enggak ada untuk kita. Semuanya untuk habis. Yang untuk sisa untuk kita bawa setelah mati Bapak Ibu tak ada. Maka apa? Korban. Sedekah jariah. Subhanallah. Bapak Ibu, begitulah cara pandang mindset hidup. Maka mindset hidup itu sisa itu yang mana, yang habis itu yang mana. Itu tidak bisa kita baca kalau kita belajar dari ekonomi Amerika Pak, tidak masuk itu Pak. Di sini kita pelajari itu mindset itu. Maka Islam ini mengajar kepada kita bagaimana cara pandang hidup. Maka beruntung orang memegang Al-Quran Pak, baca. Maka bagaimana kita mandang hidup, tidak sama dengan mereka tu Pak. Mereka tu la ilaha illallah cara pandang hidupnya, maka Allah ulaika kal an'am bal hum adall. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insan, semua manusia. Siapa yang beruntung? Coba cara pandang Islam. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Jadi pertanyaan tadi Bapak Ibu sekalian, mari kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau bisa seluruh hari-hari itu. Apalagi hari-hari itu hari-hari yang mulia Bapak Ibu, rugi kita kalau tidak beramal soleh. Dengan puasa terhindar kita dari maksiat, apalagi Bapak Ibu sekalian maksiat di hari-hari itu Masya Allah berlipat-lipat ganda. Maka saya selalu ingatkan, kenapa orang yang sedang haji diingatkan Allah jangan berbuat maksiat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulul. Ini pesan Allah secara khusus kepada orang yang sedang haji. Barang siapa yang pergi haji di bulan-bulan haji itu, maka apa kata Allah? Fala rafasa. Jaga mulut, jangan mengucapkan yang kotor-kotor. Karena mulut ini jangan menggunjing, jangan macam-macam. Karena mulut ini membuat orang banyak masuk neraka. Maka maksiat yang banyak, maksiat apa? Ini maksiat mulut. Yang berbohong apa? Sini juga. Yang menghina orang apa? Ini juga. Yang cimaki ini juga. Maka apa? Coba lihat, la yaskhar qaumum min qaumin, jangan saling satu kaum menghina. Menghina dengan apa? Dan jangan wala yaqtab ba'dukum, jangan kalian mengriba, jangan kalian melontarkan. Semuanya dosa-dosa mulut. Maka Allah ingatkan, kalau kamu haji jaga mulut. Yang kedua apa? Fala rafasa wala fusuqa, jaga perbuatan. Jangan berbuat maksiat selama haji. Sekarang kok sedang haji jangan jaga mulut, jangan. Memang jaga mulut ini memang sedang haji aja. Tidak berbuat maksiat sedang haji aja, enggak Pak. Sepanjang waktu kita jaga mulut, sepanjang waktu tak berbuat maksiat. Tapi orang yang sedang haji diingatkan Allah. Maka kalau ada orang yang haji kemudian dia tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga tetap juga berbuat maksiat, dosanya berlipat-lipat. Itu tuh. Maka 5 kali lipat dosanya. Pertama dosa maksiat itu. Yang kedua, karena dia sedang haji itu Pak, sedang ihram, bermaksiat sedang ihram. Kita Pak yang jangankan maksiat, yang halal saja. Maka kalau orang sedang ihram, lalu dia Bapak Ibu dilarang, salah satu larangan ihram, tidak boleh berhubungan suami. Kalau berhubungan suami istri dia, itu halal, istri halal toh. Sedang ihram berhubungan suami istri dia. Apa sanksinya? Pertama, hajinya tidak sah. Yang kedua Bapak Ibu, dia harus lanjutkan hajinya sampai selesai. Yang ketiga, sanksinya dia berdosa. Yang keempat, dia harus bayar seekor onta. Kemudian yang kelima, harus dia ulang hajinya tahun depan. Padahal itu istri yang halal. Bagaimana Bapak Ibu orang berbuat maka 5 kali lipat dosanya. Pertama, berdosa maksiatnya. Yang kedua, dosa maksiat sedang ihram. Yang ketiga Bapak Ibu, karena orang yang haji itu melaksanakan haji, rata-rata amalan haji itu di tanah haram. Maka apa? Dia berbuat maksiat di tanah haram. Kemudian haji itu dilakukan di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu bulan haram, maka dia berbuat maksiat di bulan haram. Kemudian yang kelima, dia berbuat maksiat di bulan haji, 5 kali lipat. Maka Allah ingatkan betul dalam ayat, langsung turun ayat berpesan kepada orang yang haji. Maka orang yang haji itu Bapak Ibu, kalau diisinya dengan taat, maka apa pesan Allah? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Hai orang yang haji, berbuat baiklah semuanya. Seluruh punya baik. Dalam kondisi apapun kamu tetap berbuat baik. Walaupun didorong orang sedang tawaf, jangan dibalas. Kan kritis kita sedang haji itu Pak. Dilatih kita sedang haji dalam kondisi kritis tetap kita menjadi orang baik. Sebab kalau dalam saat kritis kita bisa jadi orang baik, dalam kondisi normal apalah. Dan itu latihan sebenarnya. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ciri haji mabrur itu kata Rasulullah, lihat mulutnya, lihat dia perbuatannya. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh oleh Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, ma birrul haji? Maka apa kata Rasulullah? Birrul haji ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Masya Allah. Apa itu haji yang mabrur? Maka haji yang mabrur itu 2 kata Rasulullah cirinya. Pertama, selama haji dan setelah haji mulutnya terjaga. Seluruh yang keluar dari mulutnya membawa kesejukan.
tak pernah berbohong, tak pernah menyakiti, tak pernah menghina. Itu ciri haji mabrur, dijaganya mulutnya. Maka orang kalau los saja mulutnya, kemudian peci hajinya sudah 5 tingkat, tidak ada guna hajinya itu. Itu barangkali haji apa itu, haji tomat. Pergi haji tobat pulang kumat. Maka barangkali dia pergi ke sana bukan melontar setan, tapi jemput setan itu barangkali. Maka cirinya pertama jaga mulut, yang kedua apa? Wa it'amut ta'am, seluruh perbuatannya memberikan manfaat bagi orang lain, kebaikan setelah haji. Itu cirinya. Maka jaga. Maka kata dalam Al-Qur'an, kalau selama haji harus kita 40 hari dia di sana, maka semuanya baik. Terlatih tak? Sebagaimana kita Bapak Ibu Ramadan kemarin 30, terlatih kita menahan diri. Maka ke sana kita disuruh banyak-banyak berbuat baik. Terlatih pula pulang menjadi manusia paripurna. Masya Allah. Dan dia orang kaya, taat beribadah, suka membantu kepada sesama. Gimana masyarakat kira-kira? Maka kalau orang haji Pak, semua yang pernah haji melaksanakan titah ini, Masya Allah, masyarakat bagaimana kira-kira? Berapa banyak orang yang haji tiap tahun? Kalau misi haji itu betul-betul dijalankan, karena itu adalah delegasi itu. Maka kata Rasulullah, orang pergi haji itu wafdullah, delegasi Allah. Allah beri jamu mereka. Tapi penjamuan itu bukan hanya sekedar jamu, ada pendidikan latihan. Jadi Allah ingin melatih delegasi-gerasinya untuk setelah nanti dilatih di tanah suci, mereka pulang ke kampung masing-masing untuk membawa misi. Itu sebenarnya makna haji. Misi, pesan-pesan Allah. Maka hadiah-hadiah Allah untuk mereka yang pergi haji itu apa? Yang pertama, pahala yang tidak ada batasnya. Yang kedua, Allah ampunkan seluruh dosa mereka, yang kecil dan yang besar, dengan wukuf mereka di padang Arafah. Maka pulang-pulang Allah minta komitmen. Apa komitmennya? Lempar setan. Maka itu melontar jam. Ya Allah, engkau telah ampunkan dosaku apa semuanya. Mulai hari ini aku berjanji, saya tidak akan lagi mendengar godaan-godaan. Maka kita lontar jamroh itu. Itu tuh maknanya. Maka pulang-pulang dia pakai jubah putih. Kemudian apa lagi? Peci putih. Kenapa? Karena siap dia akan menjadi orang yang setelah pulang haji. Jadi dia pulang-pulang bawa misi. Maka kebersihan itu Bapak Ibu, indikatornya lisan, indikatornya perbuatan. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Buat semua kebaikan, apapun kebaikan sekecil apapun yang kamu lakukan, Allah Maha Tahu, Allah akan membalas. Setelah itu apa? Untuk kamu supaya haji mabrur, wa tazawwadu, berbekallah kamu. Tapi ingat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu Akbar. Indah ayat itu. Saya tidak bosan-bosan membaca ayat itu Pak, karena luar biasa untayannya itu, redaksinya dahsyat. Quran itu Bapak Ibu, Allah nikmat. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan hari-hari istimewa ini dengan amal-amal. Maka di antaranya puasa, di antaranya jangan lupa tanggal 10 berkorban. Apalagi kita yang punya kelapangan rezeki. Kalau bisa banyak rezeki, banyak kita berinfak dan banyak kita berkorban. Saya ulang-ulang, jangan supaya orang mengira bahwa berkorban itu harus dengan penitia. Pertama, tidak harus dengan penitia. Kalau luput nanti waktunya bisa sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, kena dengan teori penitia 7 orang satu kelompok. Itu tidak harus Bapak Ibu sekalian. 7 orang itu kemarin itu korban orang miskin itu. Maka kalau ada orang punya kelapangan, 1 orang afdalnya 1 ekor onta. Kalau bisa. Karena onta tak ada, 1 ekor setiap orang 1 ekor sapi afdalnya. Kalau kita punya kelapangan. Kemudian kalau tidak bisa, satu ekor domba. Kalau tidak bisa, 1 ekor kambing. Terakhir, kemudian yang berikutnya 7 orang berserikat 1 ekor onta. Terakhir 7 orang berserikat pada 1 ekor sapi. Dan itu adalah korban yang terendah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dan inilah rasa syukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari-hari istimewa ini kita manfaatkan untuk beramal soleh. Ini khususnya majelis ilmu ini. Ini majelis ilmu ini termasuk amal soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu dihitung oleh Allah sebagai amal soleh, dan Allah ridai kita, dan Allah berkahi
amal soleh kita dengan apa? Dengan kita terpancing diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh berikutnya. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Saleh yang telah